Santapan Harian Sabtu 22 Maret 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kekudusan-Mu ya Kristus, kami bertelut. Kami mohon, ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Imamat 15 ayat 1-15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan tentang lelehannya itu, baik lelehan itu mengalir dari auratnya ataupun tertahan di auratnya, itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang menyentuh tempat tidurnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang mengeluarkan lelehan harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang menyentuh tubuh orang yang mengeluarkan lelehan harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan meludahi orang tahir, orang ini harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pelana yang diduduki orang yang mengeluarkan lelehan menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh apapun yang telah diduduki orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan tanpa lebih dahulu mencuci tangannya dengan air, orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Belanga tanah yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan harus dipecahkan, dan setiap perlengkapan kayu harus dicuci dengan air. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai kurban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai kurban bakaran. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Sahabat Santapan Harian, sekitar 70% dari tubuh manusia adalah air. Maka tak mengherankan apabila tubuh kita menghasilkan berbagai jenis cairan seperti air liur, air mata, dan keringat. Selain itu, cairan tubuh yang dapat keluar adalah lelehan dari sistem reproduksi. Menurut hukum Taurat, lelehan demikian membuat seseorang menjadi cemar. Pada pria, lelehan dari aurat adalah najis. Baik tubuh yang mengeluarkannya maupun benda yang bersentuhan dengannya dianggap najis. Bahkan, orang yang menyentuhnya menjadi najis juga dan harus membersihkan seluruh dirinya. Demikian pula,
Air mani membuat laki-laki yang mengeluarkannya dan apapun yang terkena dengannya menjadi najis. Pada wanita, lelehan itu bisa berupa darah haid dan bukan haid. Darah jenis kedua itu mungkin seperti sakit pendarahan yang diderita oleh seorang perempuan di dalam Matius pasal 9 ayat 20-22. Perempuan yang mengeluarkannya menjadi najis. Segala benda yang dipakai olehnya dan setiap orang yang menyentuhnya turut menjadi najis. Kita tidak tahu persis mengapa cairan-cairan yang meleleh itu dianggap menajiskan. Bisa jadi itu berkaitan dengan hakikatnya. Lelehan yang keluar dari tubuh merupakan kumpulan sel-sel yang mati atau yang segera akan mati ketika terpapar di udara luar. Setiap kematian akan berakhir dengan pembusukan. Pada banyak bagian di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup. Ia mencintai kehidupan dan membenci kematian. Kehadirannya selalu membawa kehidupan. Allah ingin umatnya juga mencintai kehidupan dan membenci kematian. Melalui aturan tentang cairan yang meleleh ini, Ia hendak mengajar umatnya untuk menghindari segala bentuk kematian. Adakah sesuatu yang kotor, najis, dan mati di dalam hidup kita? Jangan biarkan hal-hal itu mencemari kehidupan rohani kita. Marilah kita berdoa agar Allah menghidupkan kembali kepercayaan dan semangat hidup kita. Atau setidaknya kita bisa berdoa agar kita membenci kematian dan mencintai kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkanlah semangat kami untuk hidup seperti diri-Mu. Penuhilah kami akan cinta kasih-Mu dan senantiasa hidup di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersembah. Amin.